Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah thumma amma ba'd. Sahabat Al-Quran rahimakumullah dimanapun anda berada, berjumpa kembali bersama kami di iKit Islamic Channel, channel kaum awam. Kali ini insyaallah kita akan berbicara tentang hukum membaca Al-Fatihah, ya terkhusus hukum kesalahan ketika membaca Al-Fatihah pada waktu sholat. Ya, baik, kita tampilkan slide-nya terlebih dahulu. Ya, ini. Baik sahabat Al-Quran rahimakumullah dimanapun anda berada, secara umum, ya ketika kita bicara tentang hukum membaca Al-Fatihah, maka hadis inilah yang dijadikan sebagai pangkalnya. Ya biasanya seperti itu, dan ada hadis-hadis yang lain tentunya. Ya ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang diriwayatkan dari sahabi yaitu Ubadah ibnu As-Samit. Ya, bunyinya kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi. Ya, terjemahan yang tidak letterlek kami buat ya supaya lebih nyaman didengar dan dipahami begitu. Jadi kurang lebih maknanya adalah tidak dianggap sholat bagi siapapun yang tidak membaca Al-Fatihah. Begitu. Jadi ketika orang sholat kok ternyata tidak membaca Al-Fatihah, maka itu belum dianggap sebagai sholat. Jadi dia harus mengulang terlebih dahulu. Dan catatannya adalah ini ketika sholat munfarid, ya ketika sholat sendiri. Kalau nanti sholat berjamaah, maka itu ada ya pembahasan yang lebih luas lagi, lebih dalam lagi ya di dalam pembahasan fikih. Begitu ya. Kita hanya mengenalkan hukum umumnya dulu. Ya, yang mau kita fokuskan itu adalah pada hukum kesalahan ketika membaca Al-Fatihah pada waktu sholat. Begitu ya. Thayyib. Ketika kita bicara Al-Fatihah, maka jumhur ulama, ya sebagian besar ulama begitu, mengatakan bahwa Al-Fatihah ini memang merupakan rukun dalam sholat. Ya, karena rukun, maka ketika dia hilang, ketika dia terlewat tidak dilakukan, maka sholatnya ya harus diulang begitu. Yaitu secara umum ya, nanti ada pembahasan lebih detail sekali lagi di dalam pembahasan fikih. Itu. Baik. Nah, ini yang mau kita fokuskan, yaitu bahwa adapun kesalahan dalam Al-Fatihah, ya, maka telah disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslimnya. Ya, beliau mengatakan yang kurang lebih isinya begini. Ya, jika terjadi kesalahan di dalam Al-Fatihah, ya maksudnya di dalam pembacaan Al-Fatihah, yang itu sampai merubah makna, ya, seperti mendomahkan atau mengkasrohkan kata an'amta, akhirnya menjadi an'amti atau an'amtu, atau juga mengkasrohkan kaf pada kalimat atau pada kata iyaka, akhirnya menjadi iyaki, maka sholatnya tidak sah. Ya, kenapa tadi? Karena merubah makna dan memang ini fatal sekali. Begitu. Namun, bila ternyata kesalahan itu tidak sampai merubah makna, ya seperti membaca fathah ba begitu pada ghairil maghdubi, akhirnya menjadi ghairil maghduba alaihim, itu tidak merubah makna, ya merusak, tetapi tidak merubah makna begitu. Maka itu dan yang sejenisnya kalau terjadi maka itu dimakruhkan. Ya, dimakruhkan tidak sampai membatalkan sholat. Itu ya singkatnya seperti itu. Ya, dan pembahasan lebih dalam ya bisa dilihat di kitab Al-Fiqhul Wadih ya karya Dr. Muhammad Bakar Ismail, bisa juga dilihat di Fatwa Ibnu Taimiyah ya Syekhul Islam rahimahullahu taala di halaman 37 dan 38, bisa juga
ditelaah lagi di Syarah Muslim ya pada nomor hadis 397. Baik, kurang lebih seperti itu ya, dan insya Allah pada video selanjutnya kita akan membicarakan tentang apakah lafal basmalah itu dijaharkan atau tidak ketika kita sholat atau ketika menjadi imam begitu. Baik, wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan kami menyampaikannya dengan baik, dengan ikhlas. Materi yang kami sampaikan pun mudah-mudahan tepat sesuai dengan ya pendapat dari para ulama begitu. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fahdina siratakal mustaqim. Akhiran naqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.